Halo semuanya, kembali di Jalan Terbaik. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Terbaik. Di balik megahnya gedung pencakar langit Jakarta, tersimpan jurang kasta yang memisahkan Andra, seorang teknisi lift rendah hati, dengan Monik, CEO dingin yang menganggap manusia hanya angka di atas kertas saham. Bagi Monik, keberadaan Andra tak lebih dari sekadar alat yang bisa diganti kapan saja, sebuah noktah kecil di sepatu mahalnya yang tak layak mendapat tatapan mata. Namun, takdir memiliki cara kejam untuk meruntuhkan kesombongan saat sebuah kecelakaan teknis menjerat mereka di dalam kabin besi yang menggantung di ketinggian ekstrim, memaksa Monik menghadapi ketakutan terbesarnya. Di antara derit kabel baja yang nyaris putus dan tipisnya oksigen, sebuah nyawa harus dipertaruhkan demi sebuah janji yang terlontar dari bibir yang penuh penghinaan. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang bagaimana sebuah pengorbanan berdarah mampu mencairkan gunung es di hati seorang wanita, meski harga yang harus dibayar adalah sesuatu yang tak mungkin kembali. Lantai marmer lobi gedung kencana itu berkilat sempurna di bawah cahaya lampu kristal. Namun, suasana di area lift terasa sangat tegang pagi ini. Andra berdiri dengan kepala menunduk. Tangannya yang terbalut sarung tangan hitam menggenggam erat tas perkakas yang sudah nampak usang. Di hadapannya, Monik berdiri dengan keanggunan yang mengintimidasi, mengenakan setelan blazer mahal yang menunjukkan otoritasnya sebagai pemimpin tertinggi perusahaan. Suara langkah kaki staf lain yang berlalu lalang seolah meredup, menyisakan aura dingin yang dipancarkan oleh tatapan tajam sang CEO. Andra baru saja selesai melakukan pemeriksaan rutin pada lift khusus direksi yang sedianya akan digunakan Monik untuk rapat pemegang saham. Namun, sebuah keterlambatan kecil dalam menutup panel kontrol membuat Monik harus menunggu selama 2 menit yang sangat berharga. Bagi seorang Monik, waktu adalah uang, dan kesalahan sekecil apapun dari staf rendahan adalah penghinaan terhadap efisiensi kerjanya. Bau parfum mahal yang menyengat dari tubuh Monik seolah menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mendekat saat emosinya sedang di ujung tanduk. Andra segera merapikan sisa kabel yang masih menjuntai dengan gerakan cekatan, namun penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan suara bising. Suasana semakin mencekam ketika Monik melangkah maju. Ujung sepatu hak tingginya mengetuk lantai dengan irama yang sangat menusuk gendang telinga. Monik menatap noda pelumas kecil yang tidak sengaja menetes di sudut karpet lift yang sangat mahal dan eksklusif itu. Wajah cantik wanita itu berubah menjadi penuh kemuakan, seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang menjijikan di depan matanya sendiri. Ia menghela napas panjang, sebuah ekspresi ketidaksabaran yang seringkali menjadi pertanda buruk bagi semua karyawan di bawah naungan kekuasaannya. Andra menyadari kesalahannya dan segera mengambil kain lap dari sakunya untuk membersihkan noda tersebut dengan posisi berlutut di lantai. Ia tidak berani menatap mata Monik, karena ia tahu bahwa di mata wanita itu, posisinya jauh lebih rendah dari benda apapun. Tekanan sosial yang begitu berat terasa memenuhi ruang sempit di depan pintu lift yang masih terbuka lebar itu. Monik kemudian mengeluarkan suara dingin yang mampu membekukan keberanian siapapun yang mendengarnya dengan jarak sedekat itu. Ia mengatakan bahwa orang-orang seperti Andra seharusnya sadar diri bahwa mereka hanyalah alat pendukung yang tidak boleh melakukan kesalahan. Dengan nada yang sangat meremehkan, Monik menunjuk ke arah baju kerja Andra yang sedikit kotor karena debu mesin dan pelumas logam. Ia bertanya dengan suara lantang, apakah Andra tidak memiliki rasa malu karena berani muncul di depan orang penting dengan penampilan kumal. Kalimat-kalimat tajam itu keluar dari bibir Monik seperti belati yang dengan sengaja dihunuskan tepat ke arah harga diri Andra. Beberapa karyawan yang lewat sempat menoleh sebentar, namun mereka segera memalingkan wajah karena tidak ingin ikut terseret dalam kemarahan sang CEO. Andra hanya bisa diam membisu, membiarkan setiap kata hinaan itu masuk ke dalam hatinya tanpa memberikan perlawanan sedikitpun. Ia merasa seluruh dunianya mengecil, terhimpit oleh kenyataan bahwa kasta mereka memang berbeda sangat jauh, seperti bumi dan langit.
Melihat Andra yang hanya diam, Monik merasa semakin berkuasa dan terus melontarkan sindiran tentang betapa tidak bergunanya seorang teknisi rendahan. Ia menyatakan bahwa jika bukan karena belas kasihan perusahaannya, orang seperti Andra mungkin hanya akan menjadi gelandangan di pinggiran kota. Monik bahkan menyenggol tas perkakas Andra dengan kakinya hingga beberapa kunci Inggris terjatuh dan berdenting keras di atas lantai marmer. Suara dentingan logam itu seolah-olah menjadi pengeras suara atas kehinaan yang sedang dialami oleh pria muda yang sabar itu. Andra segera memunguti peralatan kerjanya satu persatu dengan tangan yang sedikit gemetar, namun tetap berusaha menjaga ketenangannya. Ia tahu bahwa satu kata bantahan saja akan membuat dirinya kehilangan pekerjaan yang sangat ia butuhkan untuk menghidupi keluarganya. Monik hanya melipat tangan di depan dada, menunjukkan gestur dominasi yang sangat kuat, seolah-olah ia adalah penguasa mutlak di gedung ini. Kebencian dan rasa jijik terlihat sangat jelas di bola matanya yang indah, namun sedingin es kutub utara itu. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Monik memerintahkan Andra untuk menyingkir dari jalannya dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan penuh penghinaan. Ia menyebut Andra sebagai sampah yang hanya menghalangi pemandangan indahnya di pagi hari yang seharusnya berjalan dengan sangat sempurna ini. Monik dengan sengaja melangkahi tangan Andra yang masih berada di lantai saat pria itu sedang merapikan kunci-kunci perkakasnya yang berserakan. Andra terpaksa menarik tangannya dengan cepat agar tidak terinjak oleh hak sepatu Monik yang sangat runcing dan nampak berbahaya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap lantai marmer yang kini menjadi satu-satunya teman bicaranya dalam keheningan yang sangat menyakitkan ini. Air muka Andra tetap tenang, namun urat-urat di tangannya yang menggenggam tas perkakas terlihat menonjol, menunjukkan perjuangannya menahan amarah. Tidak ada air mata yang jatuh, hanya ada keikhlasan yang dipaksakan, demi menyambung hidup di tengah kejamnya persaingan ibu kota. Monik kemudian masuk ke dalam lift dengan angkuh, membiarkan pintu besi itu tertutup secara otomatis dan memutuskan kontak mata mereka. Setelah pintu lift tertutup, Andra berdiri perlahan dan membersihkan debu yang menempel di lutut celana kerjanya dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Ia melihat bayangan dirinya di pintu lift yang mengkilap. Seorang pria dengan seragam biru yang nampak sangat kontras dengan kemewahan sekelilingnya. Ia menarik nafas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang karena tekanan emosional yang baru saja ia alami tadi. Meski hatinya terluka, Andra tetap memikirkan keselamatan teknis lift tersebut, karena ia tahu ada sistem sensor yang belum sempat ia kalibrasi. Ada firasat tidak enak yang tiba-tiba melintas di pikirannya. Sebuah kekhawatiran profesional yang mengalahkan rasa sakit hati akibat dihina habis-habisan. Ia melihat ke arah lampu indikator lantai yang terus bergerak naik dengan kecepatan yang tidak biasa, menuju lantai tertinggi gedung. Perasaan cemas mulai menyelimuti hatinya, membuat rasa sakit di jiwanya sejenak terlupakan oleh tanggung jawab yang masih melekat kuat. Andra segera berlari menuju ruang kendali darurat untuk memastikan bahwa firasat buruknya tidak menjadi kenyataan yang mengerikan bagi mereka. Di dalam lift yang bergerak cepat itu, Monik berdiri sendirian sambil memperbaiki tatanan rambutnya di depan cermin besar yang menghiasi dinding kabin. Ia tidak menyadari bahwa di atas sana, salah satu kabel baja penopang utama mulai mengeluarkan suara derit halus yang sangat tidak wajar. Monik masih merasa kesal karena kejadian tadi, terus bergumam tentang betapa rendahnya kualitas sumber daya manusia di bagian teknisi gedung miliknya. Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan detik, kemewahan yang ia banggakan akan berubah menjadi penjara besi yang menggantung di ketinggian ekstrim. Tiba-tiba, lampu di dalam lift berkedip-kedip tidak stabil, dan guncangan keras mulai terasa mengguncang seluruh badan kabin lift tersebut. Monik kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di lantai yang tadi ia sebut sebagai tempat yang hanya pantas untuk sampah. Suara alarm darurat mulai melengking tinggi, memecah kesunyian di dalam ruang sempit yang kini mulai terasa sangat mengusahkan dada. Ia mencoba menekan tombol darurat berkali-kali, namun tidak ada reaksi apapun dari panel kontrol yang kini mati total. Guncangan hebat itu berakhir dengan suara dentuman logam yang sangat keras, hingga membuat telinga Monik terasa berdenging dan kepalanya pening. Lift itu berhenti mendadak, menyebabkan Monik terlempar ke sudut ruangan dengan posisi yang sangat tidak berdaya dan penuh ketakutan yang mencekam. Ia melihat ke arah celah pintu lift yang sedikit terbuka,
menunjukkan pemandangan mengerikan betapa tingginya posisi kabin itu sekarang. Kabin itu bergoyang pelan, tertahan oleh kabel darurat yang mungkin tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi untuk menopang beban. Monique mulai berteriak histeris meminta tolong, namun suaranya hanya bergema di dalam lorong gelap yang kosong dan sangat sunyi itu. Di saat itulah ia menyadari bahwa nyawanya kini berada di tangan orang-orang yang baru saja ia hina dengan sangat keji. Ketakutan akan kematian mulai merayap masuk ke dalam sanubarinya, meruntuhkan semua ego dan kesombongan yang selama ini ia agungkan. Akankah ada orang yang cukup peduli untuk datang menyelamatkannya di tengah situasi yang nampak mustahil dan sangat berbahaya ini? Lampu darurat berwarna merah redup mulai berkedip di dalam kabin lift, menciptakan bayangan yang menakutkan di wajah Monique yang kini pucat pasi. Di ruang kendali, Andra menatap layar monitor dengan tatapan horor saat melihat indikator beban kabel utama menunjukkan angka yang sangat kritis. Suara sirine di seluruh gedung mulai menderu, menciptakan kepanikan massal di antara para karyawan yang berlarian menuju tangga darurat untuk menyelamatkan diri. Andra mencoba menghubungi tim penyelamat pusat, namun gangguan sinyal akibat malfungsi sistem keamanan membuat panggilannya hanya berakhir dengan suara statis. Keringat dingin mulai membasahi dahi Andra saat ia menyadari bahwa posisi lift Monique terjepit di antara lantai 50 dan 51. Tidak ada orang yang berani mendekati area tersebut karena risiko runtuhnya struktur lift yang sudah tidak stabil akibat guncangan tadi. Sementara itu, manajer operasional gedung justru hanya mementingkan citra perusahaan dan melarang Andra melakukan tindakan apapun sebelum pihak asuransi datang. Andra merasa sesak karena birokrasi yang lambat sementara nyawa seseorang sedang bergantung di ujung tanduk di atas sana. Kabar mengenai terjebaknya sang CEO segera menyebar luas. Namun ironisnya, banyak staf yang justru merasa enggan untuk membantu secara sukarela. Mereka mengingat bagaimana sikap Monique yang selama ini sangat arogan dan sering memecat orang hanya karena kesalahan sepele yang tidak mendasar. Andra berdiri di depan pintu lift lantai 50 yang tertutup rapat, mencoba mendengarkan suara dari balik celah besi yang sangat tebal. Ia bisa mendengar suara isak tangis Monique yang mulai melemah, menunjukkan bahwa oksigen di dalam kabin sempit itu mulai menipis dengan cepat. Rekan kerja Andra menarik lengannya, memperingatkan agar ia tidak ikut campur, karena jika terjadi kegagalan, Andra akan dijadikan kambing hitam. Lingkungan di sekitar Andra terasa sangat toksik, di mana kebencian terhadap Monique justru menghalangi rasa kemanusiaan yang seharusnya menjadi prioritas utama. Namun bagi Andra, status sosial Monique tidaklah penting, karena ia hanya melihat seorang manusia yang sedang sangat membutuhkan pertolongan. Tekanan dari rekan-rekannya tidak membuat Andra gentar. Ia justru mulai menyiapkan tali baja cadangan dan beberapa alat las manual. Andra mencoba membuka paksa pintu lantai 50 dengan linggis baja. Namun sistem penguncian magnetik gedung itu menolak untuk bekerja sama. Setiap kali ia mencoba memberikan instruksi melalui intercom, Monique justru merespons dengan makian, meski suaranya terdengar sangat gemetar karena rasa takut yang luar biasa. Monique yang sedang panik berteriak bahwa ia tidak sudi diselamatkan oleh teknisi bodoh dan menuntut tim ahli internasional untuk segera datang. Kata-kata Monique yang masih penuh duri itu membuat para petugas keamanan yang berada di sekitar Andra menjadi malas untuk bergerak membantu. Mereka merasa bahwa bahkan di saat nyawanya terancam pun, wanita itu tetap tidak memiliki rasa hormat sedikit pun kepada sesama. Andra tetap diam dan tidak membalas. Ia terus bekerja keras mengutak-atik kabel sensor agar pintu bisa sedikit terbuka secara manual. Tangannya tergores pinggiran besi tajam hingga mengeluarkan darah. Namun ia seolah tidak merasakan rasa sakit fisik itu sedikit pun. Fokusnya hanya satu, yaitu memastikan kabin lift tidak merosot jatuh ke dasar gedung yang sangat dalam itu. Di dalam kabin, Monique mulai merasa dunia di sekelilingnya berputar karena kekurangan udara segar dan serangan kecemasan yang sangat hebat. Ia memukul-mukul dinding lift dengan tas mahalnya yang kini hancur. Namun tidak ada satupun orang dari lingkaran sosial elitnya yang datang. Ponsel pintarnya menunjukkan banyak panggilan tak terjawab dari para rekan bisnis. Namun tak satupun dari mereka yang benar-benar mengirimkan bantuan nyata. Ia baru menyadari bahwa dalam kesendirian yang mematikan ini, semua kekayaan dan kekuasaannya tidak bisa membeli satu embusan oksigen tambahan. Monique melihat ke arah kamera pengawas dan melihat wajah Andra yang sedang berjuang keras di ruang mesin melalui pantulan kecil di layar.
Ada rasa malu yang tiba-tiba menyeruak di hati Monik saat melihat pria yang tadi ia injak-injak justru menjadi satu-satunya yang bertahan. Ia melihat Andra terus mencoba berbagai metode, meski terus dihardik oleh manajer gedung yang melarangnya menyentuh instalasi kabel utama. Kebenaran yang pahit mulai meresap ke dalam pikiran Monik bahwa kesombongannya telah membangun tembok yang kini memenjarakan dirinya sendiri. Manajer gedung yang korup tiba-tiba datang dan membentak Andra, memerintahkannya untuk segera berhenti karena takut kerusakan lift akan semakin parah. Ia lebih mengkhawatirkan biaya perbaikan senilai miliaran rupiah daripada nyawa Monik yang sedang berada dalam bahaya maut di atas sana. Manajer itu bahkan mengancam akan melaporkan Andra ke polisi jika ia berani memotong kabel pengaman untuk masuk ke lorong lift. Andra menatap mata manajer itu dengan keberanian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, menyatakan bahwa nyawa tidak bisa dinilai dengan uang. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Beberapa merasa tergerak oleh integritas Andra, namun mereka terlalu takut untuk ikut bersuara menentang atasan. Ketidakadilan ini terasa sangat menyesakan, di mana sistem yang ada justru melindungi harta benda daripada keselamatan seorang individu yang malang. Andra merasa benar-benar sendirian dalam perjuangan ini, terjepit di antara perintah atasan yang kejam dan tanggung jawab moral yang besar. Namun semangatnya tidak padam, karena ia tahu bahwa waktu untuk menyelamatkan Monik kini hanya tersisa hitungan menit saja. Suara gemuruh kembali terdengar dari lorong lift, menandakan bahwa baut penahan mesin utama mulai longgar akibat beban yang tidak seimbang lagi. Monik yang berada di dalam kabin menjerit ketakutan saat merasakan lift itu turun beberapa sentimeter secara mendadak dengan guncangan yang sangat kasar. Ia jatuh tersungkur, dan kepalanya terbentur sudut panel, membuat pandangannya mulai kabur, dan kesadarannya perlahan-lahan mulai menghilang dari dirinya. Dalam keremangan itu, ia mendengar suara Andra melalui lubang ventilasi, yang mencoba menenangkannya dengan suara yang sangat lembut dan penuh ketulusan. Andra berjanji bahwa ia tidak akan pergi, dan akan melakukan segala cara untuk mengeluarkan Monik dari penjara besi yang mengerikan itu. Kata-kata Andra terasa seperti oase di tengah padang pasir yang sangat gersang bagi jiwa Monik yang sedang dilanda ketakutan luar biasa. Monik ingin meminta maaf atas segala perbuatannya tadi pagi, namun tenggorokannya terasa sangat kering dan suaranya sama sekali tidak mau keluar. Ia hanya bisa pasrah pada takdir yang kini sedang diperjuangkan oleh seorang pria yang selama ini ia anggap sebagai sampah. Andra akhirnya memutuskan untuk mengabaikan semua larangan manajer dan mulai memanjat tangga darurat di dalam lorong lift yang gelap dan berdebu. Dengan hanya bermodalkan senter kecil di kepalanya, ia merayap di antara besi-besi tua yang licin dan penuh dengan tetesan oli mesin. Setiap gerakannya diikuti oleh suara derit logam yang sangat mengerikan, seolah-olah seluruh struktur gedung itu akan segera runtuh menimpanya. Di bawahnya, lubang hitam sedalam ratusan meter menganga lebar, siap menelan siapa saja yang berani melakukan kesalahan sekecil apapun. Andra tidak menatap ke bawah. Ia terus memfokuskan pandangannya pada bagian atas kabin lift Monik yang nampak mulai miring. Ia harus mencapai sistem rem manual yang berada di luar kabin sebelum kabel terakhir benar-benar terputus dan jatuh ke bawah. Keringat dan debu bercampur di wajahnya, menciptakan gambaran seorang pejuang yang sedang bertaruh nyawa demi seseorang yang tidak pernah menghargainya. Keberanian Andra ini menjadi tontonan yang mendebarkan bagi orang-orang yang melihat melalui monitor di ruang kendali bawah gedung. Ketika Andra berhasil sampai di atas kabin lift, ia melihat bahwa kondisi kabel baja utama sudah benar-benar terurai dan hampir putus sepenuhnya. Ia segera mengeluarkan alat lasnya untuk mencoba memperkuat sambungan darurat agar kabin tidak terjatuh lebih jauh lagi ke dasar lantai. Di bawah kakinya, ia bisa merasakan getaran dari tubuh Monik yang sedang menggigil ketakutan di dalam ruangan sempit yang mencekam itu. Andra berteriak agar Monik tetap berada di tengah kabin dan jangan melakukan gerakan yang berlebihan, karena keseimbangan lift sangat rapuh. Namun, sebuah masalah baru muncul ketika ia menyadari bahwa alat lasnya kehabisan daya, dan bantuan dari luar masih belum juga menunjukkan tanda kedatangan. Ia menoleh ke arah atas dan melihat bahwa percikan api mulai keluar dari motor mesin yang kelebihan beban karena tarikan kabel.
Di saat yang kritis itu, mampukah Andra menemukan cara lain untuk menahan beban kabin itu sebelum semuanya berakhir dalam tragedi yang memilukan? Ketegangan ini mencapai titik nadir, di mana satu tarikan napas saja bisa menentukan hidup atau matinya dua manusia di sana. Kegelapan total mulai menyelimuti interior kabin lift saat baterai darurat akhirnya menyerah, menyisakan Monique dalam kesunyian yang mencekam dan udara yang semakin menyesakan. Di atas kabin, Andra terus berjuang dengan peralatan seadanya, mengabaikan rasa perih di telapak tangannya yang mulai melepuh karena panasnya logam yang bergesekan. Monique meringkuk di sudut lantai yang dingin, memeluk lututnya sambil merasakan getaran halus dari kabel baja yang siap putus kapan saja di atas kepalanya. Kesombongan yang selama ini menjadi tamengnya kini hancur berkeping-keping, digantikan oleh kesadaran pahit bahwa semua kekayaannya tidak bisa membeli keselamatan di ketinggian ini. Ia mulai membayangkan wajah orang-orang yang ia remehkan selama ini, merasa bahwa mungkin inilah hukuman atas segala keangkuhan yang telah ia tanam. Air mata mulai membasahi pipinya yang kotor oleh debu, merusak riasan wajah mahalnya yang kini nampak seperti topeng kesedihan yang sangat menyedihkan. Di tengah keputusasaan itu, satu-satunya hal yang membuatnya tetap terjaga adalah suara ketukan alat kerja Andra yang terdengar secara ritmis dari arah atap kabin. Monique menyadari bahwa hidupnya kini benar-benar bergantung pada pria yang beberapa jam lalu ia sebut sebagai serpihan debu yang tidak berharga. Tiba-tiba, sebuah suara ledakan kecil terdengar dari arah panel sirkuit di atas, diikuti oleh bau hangus yang menyengat yang mulai menyusup masuk ke dalam kabin lift. Monique tersedak oleh asap tipis itu, memaksanya untuk menutupi hidung dengan potongan kain dari blazer mahalnya yang kini sudah robek di beberapa bagian. Ia mencoba berteriak memanggil Andra, namun suaranya hanya terdengar seperti bisikan parau yang penuh dengan ketakutan dan rasa sakit yang mendalam. Di luar sana, tim penyelamat dari pemadam kebakaran akhirnya tiba di lantai 50. Namun mereka menyatakan bahwa kondisi lift terlalu berbahaya untuk dilakukan intervensi langsung. Mereka memperingatkan bahwa setiap beban tambahan pada kabel yang tersisa akan memicu kejatuhan bebas yang fatal bagi siapapun di dalamnya. Mendengar hal itu, manajer gedung yang panik justru sibuk menelpon tim hukum untuk menyiapkan dokumen penyangkalan tanggung jawab atas insiden berdarah ini. Monique bisa mendengar percakapan sayup-sayup dari luar melalui celah pintu, menyadari bahwa orang-orang yang ia anggap setia kini justru sedang bersiap untuk meninggalkannya. Rasa dikhianati oleh sistem yang ia bangun sendiri membuat hati Monique terasa lebih hancur daripada ketakutan fisiknya terhadap kematian yang mendekat. Dalam kegelapan itu, Monique mulai mengalami halusinasi karena kekurangan oksigen, membayangkan masa lalunya yang penuh dengan intimidasi terhadap bawahan yang tak berdaya. Ia teringat bagaimana ia pernah memecat seorang ibu tunggal hanya karena kesalahan penulisan laporan yang sebenarnya bisa diperbaiki dengan sangat mudah. Kini, ia berada dalam posisi yang sama, menjadi sosok yang tak berdaya dan menunggu keputusan nasib dari tangan orang lain yang ia anggap rendah. Andra, yang berada tepat di atasnya, terus berbicara melalui celah lubang udara untuk memastikan bahwa Monique tidak kehilangan kesadarannya di saat kritis. Suara Andra terdengar tenang, namun penuh dengan beban keletihan yang luar biasa, menunjukkan bahwa pria itu sedang menahan beban fisik yang sangat berat. Andra meminta Monique untuk menceritakan apapun, tentang hobinya atau masa kecilnya, agar pikirannya tetap fokus dan tidak menyerah pada rasa kantuk yang mematikan. Monique mulai bercerita dengan suara terbata-bata, mengungkapkan sisi manusiawinya yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng CEO yang sangat otoriter. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Monique merasa didengarkan sebagai seorang manusia biasa, bukan sebagai bos besar yang selalu ditakuti. Ketegangan meningkat drastis saat kabel baja kedua putus dengan suara dentuman yang menggetarkan seluruh struktur lorong lift hingga ke lantai dasar. Kabin lift itu tersentak jatuh sejauh 1 meter, menyebabkan Monique terlempar ke atas sebelum akhirnya jatuh kembali ke lantai dengan benturan yang keras. Di atas sana, Andra berhasil meraih besi penyangga darurat dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mencoba menahan pengait kabin agar tidak terlepas sepenuhnya. Bahu Andra terdengar berbunyi klik karena dislokasi akibat beban sentakan yang sangat mendadak,
Namun ia tidak melepaskan genggamannya meski rasa sakit luar biasa menghujam syarafnya. Monique berteriak histeris, menyangka bahwa saat itu adalah detik-detik terakhir hidupnya sebelum hancur menabrak dasar beton gedung yang dingin. Namun, ia menyadari bahwa kabin itu berhenti bergoyang berkat upaya heroik Andra yang mengunci sistem pengereman manual dengan tubuhnya sendiri sebagai penahan. Ia bisa mendengar rintihan menahan sakit dari Andra yang berjuang melawan gravitasi demi menjaga agar kabin tetap menggantung di udara yang hampa. Monique mulai menyadari bahwa keselamatan jiwanya kini dibayar dengan penderitaan fisik yang sangat nyata oleh pria yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Waktu seolah berhenti berputar ketika Monique melihat tetesan darah segar jatuh dari lubang ventilasi dan mengenai punggung tangannya yang sedang gemetar hebat. Darah itu berasal dari luka Andra yang terbuka lebar akibat tekanan besi pengait yang menjepit lengan dan bahu kokoh pria tersebut. Monique tertegun, menatap noda merah itu dengan perasaan campur aduk antara ngeri, haru, dan rasa bersalah yang sangat menyesakkan dadanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada orang di dunia ini yang rela mengeluarkan darah dan keringat demi menyelamatkan wanita sejahat dirinya. Monique mencoba meraih lubang ventilasi itu dengan ujung jarinya. Ingin memberikan dukungan kecil, meskipun ia tahu itu tidak akan banyak membantu keadaan. Ia membisikkan kata maaf berkali-kali, sebuah kata yang selama ini sangat tabu dan sulit untuk keluar dari bibir merah delima miliknya yang kini pucat. Andra hanya membalas dengan napas yang tersenggal-senggal, mengatakan bahwa ia akan tetap bertahan selama Monique berjanji untuk tidak menyerah pada keadaan. Keyakinan Andra yang begitu tulus membuat Monique merasa sangat kecil dan tidak berharga dibandingkan dengan kemuliaan hati seorang teknisi lift rendahan. Di luar gedung, media mulai berdatangan dan menyiarkan secara langsung drama penyelamatan yang sangat dramatis ini ke seluruh penjuru negeri yang menonton dengan tegang. Keluarga Monique datang dan hanya bisa menangis histeris di lobi. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekati area lantai 50 yang sangat berbahaya. Sahabat-sahabat sosialita Monique justru sibuk mengambil foto dari kejauhan untuk dijadikan konten di media sosial mereka tanpa ada rasa simpati yang tulus. Perbedaan antara kepedulian palsu orang-orang kaya itu dengan pengorbanan nyata Andra menjadi sangat kontras dan terlihat jelas di mata siapapun. Di dalam lorong yang gelap, Andra mulai kehilangan banyak darah dan penglihatannya sesekali menjadi kabur karena rasa sakit yang sangat intens menusuk kepalanya. Namun, setiap kali ia melihat ke arah bawah dan membayangkan Monique yang sedang ketakutan, ia kembali menguatkan cengkramannya pada besi panas itu. Ia tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, maka Monique akan tamat, dan ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri sebagai seorang profesional. Tekadnya sekeras baja yang ia pegang, meski tubuh manusianya mulai mencapai batas kemampuan yang paling maksimal dan melelahkan. Monique yang mulai merasakan panasnya gesekan logam di atas kabin, menyadari bahwa situasi ini sudah berada di luar batas kemampuan manusia normal manapun. Ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, berjanji bahwa jika ia berhasil keluar dari sana hidup-hidup, ia akan mengubah seluruh gaya hidup dan cara pandangnya. Ia melihat jam tangan mewahnya yang kini pecah, menyadari betapa sia-sianya benda itu ketika maut sudah berdiri tepat di depan pintu kabin yang terkunci. Monique merindukan aroma udara segar dan hangatnya sinar matahari yang selama ini ia abaikan, karena terlalu sibuk dengan urusan bisnis yang tiada habisnya. Ia juga mulai memikirkan nasib Andra, bertanya-tanya apakah pria itu memiliki istri atau anak yang sedang menunggunya pulang dengan penuh harapan di rumah. Rasa empati yang selama ini mati di dalam hati Monique tiba-tiba tumbuh dengan sangat cepat, mengubahnya menjadi pribadi yang berbeda dalam sekejap mata. Ia memohon kepada Tuhan dengan doa yang paling tulus yang pernah ia ucapkan sepanjang hidupnya, meminta agar setidaknya pria baik itu selamat dari tragedi ini. Di saat itulah, ia mendengar suara kabel terakhir mulai berderit dengan sangat keras, memberikan tanda bahwa waktu mereka sudah hampir habis sepenuhnya. Keheningan yang mencekam kembali melanda.
ketika suara derit kabel itu mendadak berhenti, namun diikuti oleh kemiringan kabin yang semakin curam dan berbahaya. Monique tergelincir ke satu sisi, menumpuk beban di satu titik yang membuat suara logam patah kembali terdengar sangat jelas di telinganya yang sensitif. Andra berteriak sekuat tenaga, memerintahkan Monique untuk segera meraih kabel darurat yang menjuntai masuk dari celah ventilasi atas yang baru saja ia paksa buka. Dengan tangan yang gemetar dan tenaga yang tersisa, Monique mencoba meraih kabel itu sambil menahan rasa pusing yang luar biasa hebat di kepalanya. Ia melihat ke atas dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajah Andra secara langsung di tengah kegelapan yang pekat melalui celah sempit tersebut. Wajah Andra nampak pucat dan penuh dengan luka goresan. Namun matanya memancarkan ketenangan yang sangat luar biasa dan menyejukkan hati yang panik. Di tengah keputusasaan yang berada di titik nadir, Monique menyadari bahwa ini adalah awal dari sebuah pertaruhan nyawa yang lebih besar dari apapun. Mampukah ia meraih tangan pria itu sebelum seluruh kabin besi ini terjatuh menuju kehampaan yang tak berujung di bawah sana? Goncangan hebat kembali melanda saat satu baut penahan utama terlepas dan memicu kemiringan kabin hingga 45 derajat yang sangat mengerikan. Monique menjerit histeris sambil mencengkram kaki kursi yang terpaku di lantai. Sementara di atas sana, Andra berjuang menjaga keseimbangan tubuhnya yang bersimbah darah. Andra menyadari bahwa sistem pengereman otomatis telah gagal total, dan hanya kekuatan fisiknya yang menahan pengait manual agar tidak terlepas sepenuhnya dari rel. Suara logam yang bergesekan menciptakan percikan api yang menerangi lorong gelap itu seperti kilat di tengah badai yang sangat mencekam dan menakutkan. Dari celah ventilasi yang terbuka, Andra mengulurkan tangannya yang gemetar, mencoba menjangkau jemari Monique yang sudah tidak memiliki tenaga untuk memanjat ke atas. Situasi ini benar-benar berada di ujung tanduk, di mana setiap detik yang terbuang berarti memperdekat jarak mereka dengan dasar gedung yang mematikan. Tim penyelamat di luar hanya bisa terpaku melihat monitor, karena risiko runtuhnya seluruh struktur lift jika mereka mencoba masuk secara paksa sekarang. Andra berteriak sekuat tenaga meminta Monique untuk tidak melepaskan pegangannya, karena hanya itu satu-satunya harapan yang tersisa bagi mereka untuk selamat. Monique menatap tangan Andra yang dipenuhi oli dan darah, sebuah pemandangan yang seharusnya membuatnya merasa jijik, namun kini justru menjadi satu-satunya penyelamat hidupnya. Ia melihat ke bawah, ke arah kegelapan lorong lift yang seolah siap menelannya bulat-bulat jika ia terpeleset sedikit saja dari posisinya sekarang. Rasa takut yang melumpuhkan membuat Monique kembali pada kepribadian aslinya yang sinis, sebuah mekanisme pertahanan diri untuk menutupi kerapuhan jiwanya yang sedang hancur. Ia mulai tertawa getir di tengah isak tangisnya, merasa bahwa takdir sedang mempermainkannya dengan cara yang sangat ironis dan menyakitkan hati. Ia menatap wajah Andra dengan tatapan yang masih menyisakan sisa-sisa kesombongan, meski air mata terus mengalir membasahi pipinya yang kotor oleh debu. Monique berteriak dengan suara parau, menyatakan bahwa ia tidak percaya seorang teknisi rendahan seperti Andra bisa melakukan mukjizat di tengah situasi maut ini. Egonya yang terluka mencoba memberontak melawan kenyataan bahwa hidupnya kini bergantung sepenuhnya pada kebaikan hati pria yang tadi pagi ia hina. Di tengah gemuruh suara mesin yang sekarat, Monique justru menantang takdir dengan kata-kata yang penuh dengan racun penghinaan terakhirnya. Dalam puncak keputusasaannya yang membuta, Monique melontarkan kalimat yang akan mengubah jalan hidup mereka berdua selamanya dengan nada yang sangat tajam. Ia berteriak dengan lantang, "Kalau kamu bisa mengeluarkanku hidup-hidup, aku akan menikahimu, walau aku tak pernah menilaimu setara." Kalimat itu menggema di lorong lift yang sempit, sebuah tantangan ekstrim yang lahir dari rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan seorang Andra. Monique menganggap tantangan itu sebagai sebuah kemustahilan, sebuah cara untuk menunjukkan bahwa bahkan di ambang kematian pun ia masih merasa lebih tinggi. Ia ingin melihat Andra menyerah atau setidaknya ragu, karena tahu bahwa pernikahan dengan wanita seperti dirinya adalah sebuah beban yang sangat berat. Namun,
Reaksi yang ditunjukkan oleh Andra sungguh di luar dugaan Monique dan membuat jantung wanita itu berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut, dan tidak ada kemarahan yang terlihat dari raut wajah pria yang sedang terluka parah itu. Andra justru menatap Monique dengan tatapan yang begitu dingin, tajam, dan penuh dengan determinasi yang sangat kuat, seolah ia sudah siap mati. Andra menghela napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa tenaga di otot lengannya yang sudah mulai mati rasa akibat menahan beban kabin yang sangat berat. Ia menatap lurus ke dalam mata Monique, memberikan sebuah aura kehadiran yang begitu dominan hingga membuat sang CEO terdiam 1000 bahasa. Dengan suara yang berat namun terdengar sangat tenang dan berwibawa, Andra menjawab tantangan itu dengan kalimat singkat yang sangat mematikan. Saya terima tantangannya, dan pastikan Anda bersiap untuk menepati janji itu saat kita menapak di tanah nanti, ucap Andra dengan tegas. Kata-kata itu seolah menjadi segel takdir yang mengunci komitmen Andra untuk melakukan tindakan yang paling berbahaya dalam sejarah karirnya sebagai teknisi. Monique tertegun. Ia baru menyadari bahwa pria di hadapannya bukan lagi seorang bawahan yang bisa diintimidasi, melainkan seorang pejuang yang tidak kenal takut. Ada rasa merinding yang menjalar di punggung Monique saat melihat keyakinan yang begitu besar di dalam sorot mata Andra yang sudah mulai meredup. Ia menyadari bahwa tantangan yang ia maksudkan sebagai hinaan justru menjadi bahan bakar bagi Andra untuk melakukan aksi heroik yang nekat. Andra mulai bergerak melakukan tindakan yang sangat gila, yaitu melepaskan satu-satunya tali pengaman dirinya untuk digunakan sebagai penarik kabel darurat yang tersangkut di rel. Ia tahu bahwa tanpa tali pengaman, satu gerakan salah akan membuatnya jatuh bebas tanpa ada kemungkinan untuk selamat sama sekali dari maut. Monique melihat dengan ngeri saat Andra bergelantungan hanya dengan kekuatan jari-jarinya di pinggiran besi yang sangat tajam dan dipenuhi pelumas licin. Ia mencoba melarang Andra melakukan itu, namun suaranya tenggelam oleh derit kabel baja yang semakin nyaring karena beban yang kini tidak seimbang. Andra mengabaikan teriakan Monique, fokusnya hanya tertuju pada tuas manual yang berada 3 meter di atas kepalanya yang harus segera ditarik. Keringat bercampur darah menetes ke wajah Monique, memberikan sensasi hangat yang sangat kontras dengan dinginnya suasana di dalam penjara besi tersebut. Setiap inci pergerakan Andra adalah pertaruhan nyawa yang sangat nyata, sebuah tontonan maut yang hanya bisa disaksikan Monique dengan napas tertahan. Ia merasa jantungnya seolah berhenti berdetak setiap kali tangan Andra tergelincir dari pegangan besi yang tidak stabil itu. Di luar lorong lift, manajer gedung dan tim penyelamat hanya bisa memandangi layar sensor yang menunjukkan pergerakan ekstrim di dalam lubang lift lantai 50. Mereka menyadari bahwa Andra sedang melakukan aksi manual yang sangat dilarang karena tingkat risikonya yang mencapai 100% untuk kehilangan nyawa. Namun, tidak ada yang berani mendekat karena getaran yang dihasilkan oleh pergerakan Andra bisa meruntuhkan sisa-sisa kabel yang masih bertahan dengan sangat rapuh. Tekanan dari para wartawan di bawah gedung juga semakin meningkat, menuntut kepastian apakah sang CEO akan selamat atau berakhir dalam tragedi berdarah. Di dalam kegelapan, Andra berhasil meraih tuas manual tersebut dengan ujung jarinya yang sudah pecah dan mengeluarkan banyak darah segar. Ia harus menarik tuas itu dengan kekuatan penuh sambil tetap menjaga agar tubuhnya tidak jatuh ke dalam jurang kegelapan di bawahnya. Monique melihat otot-otot lengan Andra yang menegang hingga urat-uratnya terlihat menonjol keluar, menunjukkan beban yang sangat tidak manusiawi yang sedang ia tanggung. Rasa hormat mulai tumbuh di dalam hati Monique, menggantikan rasa jijik yang selama ini ia pelihara dengan sangat rapi dan rapat. Suara logam patah kembali terdengar. Kali ini berasal dari pengait utama yang menghubungkan kabin dengan rel penyeimbang di sisi kanan dinding lorong lift. Kabin lift itu tersentak miring lebih jauh lagi, menyebabkan Monique hampir terlempar keluar dari pintu yang kini sudah terbuka sedikit akibat guncangan. Andra berteriak agar Monique segera meraih kabel yang ia lemparkan ke bawah, sebuah tali darurat yang terhubung langsung dengan sistem pengereman gedung. Dengan sisa tenaga yang ada, Monique melompat dan berhasil menangkap tali itu, namun berat tubuhnya justru menarik Andra ke bawah dengan sangat keras. Andra menahan napas, kaki dan tangannya terkunci di antara struktur besi, menahan tarikan tubuh Monique agar wanita itu tidak jatuh ke dasar. Rasa sakit yang luar biasa menghujam pinggang dan tulang belakang Andra, namun ia tetap bertahan demi menepati janji yang baru saja ia sanggupi.
Monik menangis histeris sambil bergelantungan di tali. Ia melihat ke atas dan menyadari betapa hancurnya kondisi fisik Andra demi menyelamatkannya. Di saat itulah, Monik benar-benar menyesali kalimat tantangannya yang kejam, menyadari bahwa ia tidak pantas mendapatkan pengorbanan sebesar ini dari siapapun. Tiba-tiba, suara helikopter penyelamat terdengar mendekat di luar gedung, memberikan sedikit secercah harapan di tengah kegelapan yang sangat menyesakkan dada mereka berdua. Namun, Andra tahu bahwa helikopter itu tidak akan bisa menolong mereka tepat waktu, karena kabel terakhir sudah mulai terurai menjadi serat-serat kecil. Ia harus segera memicu rem darurat yang berada di bawah kabin dengan cara turun langsung ke bawah struktur lift yang sangat tidak stabil. Andra menatap Monik untuk terakhir kalinya dalam jarak dekat, memberikan sebuah senyuman tipis yang sangat tulus, namun penuh dengan isyarat perpisahan. Ia melepaskan pegangan tangannya dari besi atas dan mulai merosot turun ke arah bagian bawah kabin dengan kecepatan yang sangat membahayakan diri. Monik berteriak memanggil nama Andra, namun pria itu sudah hilang di balik bayang-bayang kabin untuk melakukan aksi heroik yang paling menentukan. Akankah Andra berhasil mengunci rem itu sebelum gravitasi mengambil alih segalanya dan mengirim mereka ke liang lahat yang sama? Pertaruhan ini telah mencapai titik puncaknya, di mana nyawa akan dibayar dengan nyawa dalam sebuah janji yang teramat sangat mahal. Suara hantaman logam yang memekakkan telinga bergema di seluruh lorong lift saat Andra menghantamkan tubuhnya ke sistem rem manual di bawah kabin yang mulai merosot. Monik menjerit dalam kegelapan, merasakan guncangan dahsyat yang membuat seluruh badan lift bergetar hebat, seolah akan meledak menjadi ribuan kepingan kecil. Di bawah sana, Andra menggunakan seluruh berat tubuh dan sisa tenaganya untuk mengunci tuas gerigi baja yang sudah berkarat agar bisa mencengkram rel dengan paksa. Gesekan antara besi dan baja menciptakan hujan percikan api yang membakar seragam kerja Andra. Namun pria itu tidak melepaskan dekapannya pada mesin maut tersebut. Ia merasakan tulang rusuknya retak saat kabin itu akhirnya berhenti mendadak, tertahan oleh mekanisme darurat yang berhasil ia aktifkan dengan pengorbanan fisik yang sangat mengerikan. Monik terlempar ke lantai kabin, namun ia menyadari bahwa lift itu kini sudah tidak lagi bergerak turun dan terasa jauh lebih stabil dari sebelumnya. Keheningan yang sangat mencekam tiba-tiba melanda, hanya menyisakan suara deru napas Andra yang terdengar berat dan tersenggal-senggal dari balik celah lantai besi. Darah segar mengalir deras dari luka-luka di tubuh Andra, membasahi struktur lift yang kini menjadi saksi bisu atas sebuah perjuangan hidup mati yang luar biasa. Beberapa menit kemudian, tim penyelamat elit berhasil menjebol dinding lorong di lantai 51 dan menurunkan tangga tali dengan peralatan medis lengkap ke arah mereka. Monik ditarik keluar terlebih dahulu dengan pengamanan ketat. Wajahnya yang sembab oleh air mata terus menatap ke arah bawah di mana Andra masih berada. Saat tubuhnya berhasil dievakuasi ke area aman, Monik tidak peduli dengan kerumunan wartawan atau bantuan medis yang mengerumuninya dengan berbagai macam pertanyaan. Ia terus berteriak histeris, menuntut agar tim penyelamat segera mengangkat Andra yang masih terjepit di antara mekanisme rem dan dasar kabin lift yang sangat sempit. Petugas medis mencoba menenangkannya, namun Monik meronta-ronta dengan sisa tenaganya, menyadari bahwa pria yang menyelamatkannya mungkin tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tubuh Andra diangkat dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dengan kaki yang hancur terjepit struktur baja yang sangat berat. Rasa bersalah yang teramat dalam menghujam jantung Monik, menyadari bahwa tantangan pernikahannya kini terasa seperti sebuah kutukan yang sangat kejam bagi pria sebaik Andra. Di rumah sakit pusat, suasana terasa sangat sunyi saat Monik duduk di depan ruang operasi dengan pakaian yang masih kotor oleh debu dan noda darah milik Anda. Semua keluarganya dan jajaran direksi perusahaan datang memberikan dukungan. Namun Monik tidak mendengar satupun kata yang keluar dari mulut mereka yang penuh kepalsuan. Pikirannya hanya tertuju pada pintu ruang operasi yang masih tertutup rapat, di mana para dokter sedang berjuang menyelamatkan nyawa dan fisik Andra yang hancur. Ia teringat kembali setiap kata hinaan yang pernah ia lontarkan, setiap tatapan jijik yang pernah ia berikan pada pria yang kini telah memberikan segalanya untuknya. Monik meremas tangannya yang gemetar.
menyadari bahwa kekayaannya yang berlimpah tidak akan bisa mengembalikan kesehatan Andra seperti sedia kala sebelum tragedi berdarah ini terjadi. Ia merasa menjadi manusia yang paling hina di muka bumi, karena telah memaksa seseorang mempertaruhkan nyawa demi sebuah janji yang lahir dari kesombongan yang membabi buta. Air mata penyesalan terus mengalir tanpa henti, membasahi lantai rumah sakit yang dingin, seolah ingin membasuh semua dosa masa lalu yang telah ia perbuat. Setelah operasi yang berlangsung selama belasan jam, dokter keluar dengan wajah yang sangat lelah dan memberikan kabar yang membuat dunia Monik seolah runtuh seketika. Andra berhasil selamat dari maut, namun kedua kakinya mengalami kerusakan syaraf permanen dan harus diamputasi karena infeksi akibat luka jepit yang sangat parah di ketinggian tadi. Monik terjatuh lemas di kursi tunggu, menutupi wajahnya dengan tangan sambil terisak dalam tangisan yang sangat menyayat hati siapapun yang mendengarnya saat itu. Ia menyadari bahwa pria muda yang penuh semangat itu kini harus kehilangan masa depannya demi menyelamatkan seorang wanita yang bahkan tidak pernah menganggapnya setara. Kabar ini segera menjadi berita utama di seluruh media nasional, yang menyoroti bagaimana seorang teknisi rendah hati mengorbankan fisiknya demi menyelamatkan seorang CEO angkuh. Monik merasa tidak sanggup menghadapi kenyataan ini, namun ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas semua janji yang telah ia ucapkan di tengah keputusasaan. Ia melangkah perlahan menuju ruang perawatan intensif dengan hati yang terasa hancur berkeping-keping, membawa beban penyesalan yang akan ia pikul seumur hidupnya. Saat Monik masuk ke dalam kamar rawat, ia melihat Andra terbaring lemah dengan banyak selang medis yang menempel di tubuhnya, yang nampak sangat pucat dan tidak berdaya. Mata Andra perlahan terbuka dan menatap Monik, namun tidak ada sedikit pun rasa dendam atau kemarahan yang terpancar dari sinar mata pria yang tulus itu. Andra mencoba memberikan senyuman tipis yang sangat lemah, seolah ingin meyakinkan Monik bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski ia telah kehilangan banyak hal. Monik mendekat dan berlutut di samping tempat tidur Andra, menggenggam tangan pria itu dengan sangat erat, sambil terus memohon ampun atas segala kejahatannya. Ia berbisik dengan suara yang parau, menyatakan bahwa ia akan menepati janjinya untuk menikah dengan Andra dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk merawat pria itu. Namun, Andra hanya menggelengkan kepalanya pelan, sebuah penolakan lembut yang justru semakin membuat hati Monik terasa tersayat oleh belati yang sangat tajam. Andra menyatakan bahwa ia menyelamatkan Monik karena itu adalah tugasnya sebagai manusia, bukan karena ia menginginkan pernikahan atau imbalan materi apapun dari wanita itu. Andra mengatakan dengan suara yang sangat lirih bahwa ia membebaskan Monik dari semua janji yang pernah terucap di dalam lift yang mencekang dan penuh maut tersebut. Ia ingin Monik hidup bahagia dan menjadi pemimpin yang lebih baik, tanpa perlu merasa terbebani oleh rasa kasihan atau kewajiban untuk mendampingi pria cacat seperti dirinya. Monik menangis semakin kencang. Ia menyadari bahwa kebaikan hati Andra jauh melampaui segala standar moralitas yang pernah ia ketahui selama hidup di lingkungan elit. Ia memohon agar Andra mengizinkannya tetap tinggal di sampingnya, bukan sebagai bentuk balas budi, melainkan karena ia benar-benar merasa telah menemukan makna hidup sejati melalui pria ini. Namun keputusan Andra sudah bulat untuk pergi menjauh setelah ia pulih nanti. Karena ia tidak ingin menjadi pengingat atas tragedi yang menyakitkan bagi Monik. Monik merasakan kepedihan yang sangat luar biasa. Sebuah akhir yang pahit di mana ia mendapatkan hidupnya kembali, namun kehilangan kesempatan untuk dicintai oleh pria paling mulia. Janji pernikahan yang tadinya dianggap hinaan, kini menjadi sebuah harapan yang tidak akan pernah bisa terwujud secara sempurna dalam kebahagiaan yang utuh. Bulan-bulan berlalu, Monik benar-benar mengubah total cara kepemimpinannya di perusahaan, menjadikannya sosok yang sangat peduli pada kesejahteraan para pekerja rendahan di gedungnya. Ia mendirikan yayasan atas nama Andra untuk membantu para teknisi yang mengalami kecelakaan kerja. Namun ia tidak pernah lagi bisa menemukan keberadaan Andra yang memilih menghilang.
Andra pergi tanpa meninggalkan jejak setelah keluar dari rumah sakit. Menolak semua bantuan finansial yang ditawarkan oleh keluarga Monique dengan cara yang sangat sopan. Monique sering berdiri sendirian di depan lift lantai 50, menatap bayangannya di pintu besi yang kini sudah diperbaiki dengan teknologi paling mutakhir di dunia. Ia meraba permukaan pintu itu, seolah bisa merasakan kembali keberadaan Andra yang pernah berjuang di sana demi menyelamatkan nyawa dan jiwanya yang kelam. Penyesalan itu menjadi teman setianya setiap malam. Sebuah pengingat bahwa kesombongan adalah tembok yang paling sulit dihancurkan, bahkan oleh pengorbanan darah sekalipun. Hidup Monique kini penuh dengan kesuksesan materi. Namun hatinya terasa kosong dan hampa karena ia tahu ia telah membiarkan pahlawan sejatinya pergi dalam kesunyian. Cerita ini berakhir dengan pemandangan Monique yang duduk di sebuah taman kota, melihat seorang pria di kursi roda dari kejauhan yang memiliki perawakan mirip dengan Andra. Namun, saat ia mencoba mendekat, pria itu segera menghilang di balik kerumunan orang banyak, meninggalkan Monique dalam ketidakpastian yang sangat menyiksa batin. Ia hanya bisa menatap langit yang mulai jingga, menyadari bahwa hidupnya adalah sebuah kisah pahit yang dihiasi oleh sisa-sisa kebaikan dari seseorang yang ia sia-siakan. Pengorbanan Andra telah mengubahnya menjadi manusia baru, namun harga yang harus dibayar adalah kehilangan sosok yang paling ia cintai dan hormati di dunia ini. Monique berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berbuat baik, sebagai bentuk penghormatan terakhirnya pada teknisi lift yang telah memberikan kakinya agar ia bisa terus berjalan. Di bawah cahaya senja yang redup, Monique menyadari bahwa beberapa luka memang tidak akan pernah benar-benar sembuh, dan beberapa janji akan tetap menjadi kenangan yang paling indah sekaligus paling menyakitkan. Mampukah ia menemukan kedamaian di hati yang telah hancur oleh beban penyesalan yang tidak akan pernah berakhir hingga akhir hayatnya nanti?